Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan sebelum kita berbincang terkait juga menyaksikan seremoni terkait dengan IPO Hill ataupun Hilcon pagi ini pemirsa, kami ajak Anda dulu untuk melihat beberapa sentimen dari pasar saham. Di antaranya ada PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau MIDI akan stock split, rasionya 1 berbanding 10 menjadi Rp10. Kemudian pemirsa, ada sektor industri pimpin penguatan 3,46% di tengah koreksi IHSG. Penjualan retail Jepang melonjak 6,3% pada periode Januari. Dan geliat ekonomi regional atau Asia dorong penguatan saham Asia pada perdagangan hari Selasa kemarin. Kita pemirsa beralih terkait dengan infografis berikutnya, di mana pemirsa ada grafis agenda yang patut Anda cermati. Rabu 1 Maret 2023, ada libur Hari Kemerdekaan Korea Selatan. Kemudian ada data inflasi Indonesia Februari. Kemudian ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Jepang, PMI manufaktur China, PMI manufaktur dari Amerika Serikat, data inventory minyak mentah Amerika Serikat, PMI Uni Eropa, penjualan retail Jerman Januari year on year, kemudian IHK Jerman, dan juga neraca perdagangan dari Korea Selatan. Dan pemirsa, kita akan menyimak bersama seperti apa indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin, di mana IHSG parkir di teritori pelemahan saat akhir perdagangan Selasa pasca berfluktuasi sepanjang sesi. IHSG turun 12 poin, 0,17% ke posisi 6.843. Sektor industri terkuat naik 3,46%, sedangkan sektor infrastruktur terlemah turun sebesar 0,96%. Kita update pemirsa kondisi dari Bursa Asia pada pembukaan pagi hari ini. Tampaknya Nikkei melemah 0,21%, Straits Times Singapura menguat 0,09%, Hang Seng melemah 0,79%, dan Kospi tutup sesuai dengan agenda tadi yang sudah kami tampilkan. Ada libur di Korea Selatan. Sudah terhubung melalui aplikasi video conference bersama dengan Bapak Muhammad Nafan Aji Gustautama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Nafan. Ya, selamat pagi Mbak Prisa, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Oke, Pak Nafan, indeks harga saham gabungan tergerus tipis ya selama bulan Februari karena kita sudah memasuki Maret, 0,28%. Tapi dari Amerika Dow Jones saja nih turunnya 4% lebih. Bahkan sempat waktu itu mengukir pelemahan terdalam sepanjang tahun 2023 untuk Amerika. Kondisi ini karena The Fed lagi atau seperti apa, dan bagaimana Anda melihat koreksi IHSG yang tidak terlalu signifikan? Oke, sebenarnya kalau misalnya jika kita melihat antara komparasi dengan penurunan IHSG ya dengan kemudian juga dengan Dow Jones ya, kalau kita melihat bahwasannya ini pergerakan IHSG secara Februari ini masih relatif konsolidasi ya sebenarnya jika dibandingkan dengan kinerja Dow yang cenderung berada dalam tekanan bear begitu. Memang kalau kita arti faktor daripada tekanan bear dari Dow Jones tersebut ini kan dipengaruhi dari adanya dinamika The Fed ya yang memang terus berkomitmen untuk menurunkan kenaikan inflasi Amerika Serikat ya hingga ke target 2% dengan cara untuk terus menerus menerapkan agresif tightening monetary policy ya ke depan begitu. Apa yang perlu diwaspadai? Apa yang perlu diantisipasi ini? Nah itu tuh tightening monetary policy dari The Fed itu tentunya memang perlu diantisipasi ya oleh para pelaku investor, karena kalau kita melihat nanti kan The Fed pada bulan Maret nanti akan merilis mengenai update dari dot plot-nya sekaligus juga penetapan kenaikan suku bunga acuan. Memang proyeksinya sih di kisaran 25 basis point ya untuk kenaikan suku bunga acuan pada bulan Maret begitu kan. Tapi kalau misalnya jika kita melihat secara overall IHSG ini kan memang relatif konsolidasi karena sebenarnya ini juga ditopang oleh kinerja data makroekonomi Indonesia yang terus membaik, misalnya dari kinerja GDP Indonesia yang secara full year 2022 lalu itu kan di kisaran 4,31%. Memang ini sangat impresif begitu. Kemudian juga di sisi lain juga data-data makroekonomi kita juga mendukung, misalnya berkaitan dengan surplus neraca perdagangan, kinerja inflasi yang relatif stabil begitu. Kemudian juga PMI manufacturing Indonesia yang memang terus-menerus mengalami ekspansif ya
Pak Navan, hari dan ini juga di akan sisi rilis, lain kan, ya, ya. Pak Navan, data makroekonomi mendukung. Hari ini akan rilis data inflasi ya, seperti biasa di awal bulan. 1 Maret 2023 ini bagaimana peluangnya? Cenderung masih akan stabil juga? Oke, di sini kalau kita melihat masih di-maintain di kisaran 5% ya, walaupun memang proyeksi dari forecast maupun juga dari konsensus itu lebih tinggi dibandingkan dengan previous ya, di mana previous itu sekitar 5,28% begitu. Adapun kalau misalkan jika untuk data inflasi inti ya, kalau inflasi inti memang lebih cenderung diproyeksikan stabil dari sebelumnya di 3,27% ke kisaran 3,26% atau 3,2%. Oke, data inflasi Maret kan. kecenderungannya Jadi masih akan memang, stabil ya? Oke, dan iya, menurut saya akan ya cenderung IHSG, stabil begitu IHSG terpantau ini untuk per Februari datanya. pelemahannya tidak terlalu dalam sepanjang bulan Februari dan net foreign buy masih tercatat pemirsa di pasar reguler 1,85% dan untuk all market 5,53%. Meskipun IHSG turun tipis 0,28%, tapi asing masih membuka net buy sampai dengan hampir 2 triliun rupiah di pasar reguler begitu ya. Ini adalah kabar yang baik dan kita akan simak rekomendasi saham pilihan dari Mirai Asis Sekuritas berikut ini. Di antaranya ada AGII direkomendasikan buy dengan support 2050, resisten di 2180. Elsa buy dengan support 304, resisten di 316. Java buy di 1390, resisten di 2050 dan Pegas di 1525, resisten di 1600. Singkat saja, Mas Navan, AGII, Elsa, Java, apa yang menarik dari saham-saham ini sehingga Anda merekomendasikan untuk buy? Dan juga tadi ada Pegas ya. Oke, ya terima kasih Mbak Prisa. Adapun kalau bisa kita melihat dari AGI itu sepertinya kemarin itu memang terkoreksi, namun koreksi lebih cenderung terbatas ya dibandingkan dengan dua periode pada daily chart sebelumnya. Kebetulan juga kalau secara EMA 20 maupun juga EMA 60 ini sudah bentuk pola golden cross dan juga di sisi lain pergerakan harga saham ini juga telah menguji Fibonacci retracement pada 1,8% ini merupakan Fibonacci yang retracement yang psikologis ya, jadi semestinya bisa akumulasi. Belum lagi kalau misalnya kita lihat secara tren ya, ini terlihat masih mengalami markup phase begitu. Akumulasi beli untuk AGI, untuk resistance di level 2180 ya sebagai resistance jangka pendek. Kalaupun misalkan untuk target harga jangka menengah maupun jangka panjang di level 2290 hingga 2580 ini secara bertahap ya, support di 2050. Oke, Elsa. Elsa, di sini kalau pergerakan harga saham Elsa nih kalau secara tren ini sebenarnya masih dalam keadaan masih membentuk fase akumulasi. Kemudian juga kalau kita melihat dari indikator moving average 20 maupun juga 60 ini semestinya juga berpotensi untuk pola golden cross. Dan juga di sisi lain pergerakan trennya memang masih berada di wilayah pola baik itu pola segitiga simetris maupun juga pola rectangle begitu. Adapun untuk indikator lainnya seperti RSM ini terlihat oversold ya, sementara untuk stochastic signal menunjukkan positif ya. Jadi semestinya akumulasi beli untuk Elsa. Untuk target price-nya di level 316 hingga 324 ya, sementara support di 304. Oke, bagaimana dengan Java? Java, di sini kalau untuk Java pergerakan harga sahamnya ini kalau secara tren memang menunjukkan fase akumulasi. Kemudian kalau secara candlestick pattern ini kemarin ditutup terapresiasi dan bentuk pola long white opening Marubozu candle. Ini juga kebetulan akan menguji batas atas daripada pola segitiga simetris ya. Kebetulan juga kalau untuk indikator lain seperti stochastic dan RSI ini menunjukkan sinyal positif, sementara terdapat volume spike. Ini akumulasi beli ya untuk Java, target terdekat di level 1390, sementara untuk jangka menengah dan jangka panjang di level 1435 hingga 1525 dan support di kisaran 1320. Baik, kalau Pegas. Oke, di sini kalau untuk pergerakan harga saham Pegas ini berada dalam ini sudah berhasil rebound ya dari batas bawah dari pola rectangle, support level 1525 ya. Ini bentuk pola upward bar ya. Jadi ada potensi stimulus beli untuk Pegas. Indikator RSI di sini juga berpotensi untuk pola golden cross. Oke, akumulasi ya untuk Pegas target di level 1600 hingga 1640. Oke.
Saya bacakan kembali pemirsa ya, AGII Anda bisa lakukan akumulasi dengan target price terdekat 2180, target price kedua 2290, target price ketiga di 2580 dan support terdekat di 2050. Kemudian pemirsa direkomendasikan juga ELSA, target price pertama di 316, target price kedua di 324, support terdekat di 304. Kemudian pemirsa ada JAVA tadi dikatakan oleh Pak Nafan, support terdekat di 2050, target price pertama 1320 untuk support JAVA. Ini ada koreksi ya, 1390 Iya, koreksi. itu adalah support. 1320 adalah support dan resistance terdekat atau target price di level 1390. Oke, dan target price ketiga 1525. Iya, betul sekali itu target Dan ketiga. terakhir ada Pegas dengan support terdekat 1525. Target price pertama 1600, target price kedua di 1640 ya. Oke, ini semuanya untuk jangka waktu berapa lama, Pak Nafan? Kalau untuk target price pertama itu biasanya jangka pendek ya, sementara untuk target price kedua dan target price ketiga tuh kira-kira jangka panjang. Oke, pemirsa 5 menit pasca pembukaan sesi 1 pada hari ini kami tampilkan pemirsa indeks harga saham gabungan dibuka naik sekitar 0,35%, melanjutkan pergerakan yang terjadi kemarin. Kemudian Jakarta Islamic Index naik 0,27%, LQ45 naik 0,49%. Kemudian pemirsa dari saham ada BBRI yang menjadi top gainers dengan kenaikan 1,5% di 4.740, Bank Mandiri 1%, 10.100, Arto hampir 6% di 2.660, UNTR 1,08%, 28.200. Kemudian pemirsa ada pergerakan top losers dari BBCA yang turun 0,29% di 8.725, BRPT turun 0,53% di 930, MDKA turun 0,22% di 4.530, BABP turun 0,97% di 102. Sementara itu pemirsa emiten yang baru saja IPO pada pagi hari ini yaitu Hilcon, ini kita lihat menguat 2,8% atau 35 poin di 1.285. Pak Nafan, semenarik apa Hilcon? Ini adalah saham energi bergerak di bidang tambang nikel. Oke, ya. Kalau misalnya kita lihat dari ini ya, dari rencana penggunaan dana IPO memang lebih banyak ditujukan untuk penambahan modal kerja ya, sekitar 55%, sementara cost 45% itu digunakan untuk capex ya. So far kalau misalnya kita melihat secara prospek nikel di tanah air, memang kalau menurut saya memang cukup prospektif ke depannya begitu, karena memang nikel ini kan merupakan bahan baku yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik begitu kan. Ya, sehingga ini semestinya juga prospek bisnis komunitas ini kan positif ke depannya. Belum lagi juga kalau misalnya kita melihat komitmen dari komitmen pemerintah ya dalam melaksanakan hilirisasi produk nikel pun juga ini memang patut diapresiasi ya begitu, karena kalau kita melihat dari tren pergerakan harga nikel dunia ini kan sedang cenderung dalam keadaan sideways ya, tapi kalau misalnya jika kita mampu meningkatkan nilai ya daripada nikel tersebut ya untuk misalnya diolah dan juga diekspor, maka ini juga bisa meningkat signifikan begitu kan, karena memang turunannya kan banyak sekali begitu. Terus kalau misalkan jika kita melihat dari sisi ini ya, kalau dari sisi top line kelihatannya sih kinerja dari pertumbuhan ini mengalami tren yang positif begitu ya, sehingga memang wajar saja emiten ini juga menargetkan pertumbuhan pendapatan itu sekitar 1,5 kali hingga 2 kali lipat gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Ini untuk tahun ini begitu kan. Jadi memang otomatis ini juga diharapkan bisa mampu menjaga performa kinerja bottom line ya. Yang memang sejauh ini masih konsisten mencatatkan profitabilitas ya. Oke, ada peluang kenaikan 2 kali lipat minimal gitu ya untuk tahun 2023 ya, ini. Dari segi pendapatan di posisi berapa? Oke, di sini kalau misalkan jika kita melihat dari ini ya pendapatan di full year 2022 itu di kisaran 3,2 triliun ya. Maka dari itu kan kalau misalkan untuk target 1,5 kali hingga 2 kali lipat ya,
Kalau untuk maksimumnya kan 6,4 triliun ya, itu Oke. maksimumnya kan. Kalau bisa jika Baik. 2 kali lipat. Dan begitu. berdasarkan data, ada potensi pendapatan 6 triliun dan laba bersih sekitar 1 triliun rupiah ya Pak Nafan. Semenarik apa angka 1.200? Oh, sekarang sudah 1.315. 1330. Singkat Oke, saja. 1915. Oke, di sini kalau kita melihat dari HIL ini terjadi peningkatan volume yang sangat signifikan ya, sehingga hal tersebut tentunya mendukung sekali kenaikan harga saham HIL ya secara signifikan pula begitu. Dan belum lagi juga kalau kita melihat dari T-nya ini masih relatif menarik ya, itu 9,82 kali ini masih termasuk under value begitu. Jadi semestinya kalau misalkan untuk bagi investasi jangka panjang ya, saya pikir akumulasi ini bisa menjadi pertimbangan begitu ya. Market cap juga cukup cukup tinggi ya, hampir 4 triliun begitu Current price? untuk kinerja HIL. Bertahap ya kalau menurut saya begitu. Namanya juga kalau kita melihat dari kualitas pasar ya, itu pun juga pasti juga akan mempengaruhi ya dari sisi pergerakan harga saham HIL begitu. Tapi kan Oke. akumulasi ini kan juga bisa menjadikan pilihan ya, kalau misalkan kita berkaca pada prospek jangka panjang daripada HIL itu sendiri. Baik. Dalam rangka meningkatkan kinerja dari sisi top line ya maupun juga dari sisi Oke. bottom line. Dari segi nilai terlihat memang agak mahal, 1.355 atau level IPO-nya tadi 1.250. Tapi Iya, dari udah value tinggi. ini tergolong murah karena menurut Pak Betul. Nafan ini sebenarnya masih under value, secara harga masih rendah begitu ya. Dan ini menarik dilakukan pembelian betul sekali. tapi secara bertahap. Keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa terkait dengan emiten yang bergerak di bidang kontraktor tambang nikel ini. Anda ingin buy atau enggak, ini sekilas referensi untuk Anda. Terima kasih Pak Nafan, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mbak Prisa, sukses selalu di X Channel.